tempatnya lamun ngampar mah ngeunaheun gitu. Teu iya, teu nyampe. Namun dihandap mah. Biasa sugan teh ngampar gitu, dalam ngampar ngeunaheun dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang parkir ke pasar malam, yang hadir kudu jawab salam. Malam-malam ada kuntil anak, yang jawab salam duitnya banyak. Tadi mah dia diam aja, pas denger duit langsung lagi makan lemper juga ditaruh dulu. Tukang parkir minum Coca-Cola, yang hadir dapat pahala. Tukang parkir minum jamu, yang hadir nanti dapat ilmu. Tukang parkir minum aqua, yang hadir orang bertakwa. Tukang parkir minum susu, tapi sayang susunya nggak ada. Pak, masih hidup ini? Bu, jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Semangat. Sempak dulu, ngomong. Semangat. Kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai semangat. Sempak dulu. Sekali lagi jawab salam ya Bu ya. Yang paling kenceng saya doain supaya banyak. Oh, caket koramil ya. Oh, dirinya. Minggu kemari. Dua minggu kali. Assalamualaikum Sancana warahmatullahi kisopok yang padat jadwalnya di Sarua. Wabarakatuh. Emang iker kulana ya. Yang jawabnya paling kencang itu lagi bokeh. Ada peribahasa mengatakan katanya duit bukan segalanya. Benar. Betul. Man pekong mah. Tapi kenyataannya segalanya pakai duit. Mah di pekong. Pakai duit. Kira pe ojek. Mau beli beras pakai. Penyakit jantung. Mau beli gas juga pakai. Bayar listrik juga pakai. Ojek ya. Ngadirin mulu dan pakai. Pakai baju. 18 kan kena jantung. Aku jadi loba-loba. Duit dipakai, baju baru dipakai. Kayak orang gila lepas. Nah. Mun dipakai mata lain geus teh ya. Biasanya berbicara masalah duit yang paling kencang ibu-ibu. Betul nggak Pak? Pak jawab mumpung ada terdakwa. Betul ya? Dulu ngomongnya gimana coba biar waktu masih pacaran biar tidak punya harta, yang penting setia. Prek ngomongnya. Waktu masih pacaran ngomong kayak gitu. Biar tidak punya harta, yang penting setia. Pakai dilaguin segala. Dilaguin segala. Pagi makan. Nah nyambung aja nama artis. Sore tiada, aku rela asal kau setia. Masya Allah. Itu waktu masih pacaran. Pas udah kawin, Masya Allah, beras habis.
gas habis, listrik pulsanya habis. Itu lagu yang tadi lupa, ganti lagunya. Aduh pusing mikirin duit. Aduh puyeng, kepala puyeng. Nyut pusing. Semoga yang ada di sini Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Al-ayat. Wa qala Syekhul Barjanji fi kitabi Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Sallu alaihi mumtadi'an minasyukril jamil mataya. Sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah alhamdulillah. Pertama yuk kita sama-sama memanjatkan puji, syukur, tasyakur, tafakur kehadirat ilahi Rabbi yang maha gob, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat panjang itu umur gak bisa diukur oleh direktur, oleh insinyur, oleh gubernur, apalagi tukang bubur. Kalau kita panjang umur pagi-pagi kita bisa nyarap bub. Kalau nggak dikasih panjang umur pagi-pagi kita pengen dikubur apa pengen nyarap bubur. Besok tukang bubur laris pokoknya mah. Allahu Akbar. Jamaah, ketika kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita tasarrufkan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita mah diberikan mata oleh Allah plus dengan fungsinya. Banyak orang yang diberikan mata tapi enggak dengan fungsinya. Matanya mah ada tapi fungsinya enggak ada. Betul? Banyak orang diberikan kaki tapi enggak dengan fungsinya. Kakinya mah ada tapi tidak berfungsi kakinya. Tangannya mah ada tapi tidak berfungsi tangannya. Kita mah alhamdulillah tangannya ada, fungsinya juga ada. Maka dari itu mari kita tasarrufkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kasih mata, liatin ke Quran, liatin yang kebaikan. Dikasih bibir, ngomongnya yang baik-baik aja. Dikasih kaki, yuk datangin muludan, datangin rojaban, datangin pengajian, datangin majelis taklim, datang ke masjid. Insya sehat bu, sehat. Sehat badannya juga sehat rohaninya ya, jasmani dan rohan. Cirinya kita diberikan nikmat sehat jasmani, nggak ada penyakitnya ya, alhamdulillah. Cirinya kita diberikan nikmat sehat jasmani, nggak pusing, nggak rungsing pikiran kita ya. Jangan kayak si Lesti. Duitnya mau banyak si Lesti tapi ditabokin sama suaminya katanya. Dibandingin katanya sama suaminya ya. Betul. Makanya kata saya ibu-ibu zaman sekarang makan yang banyak biar gendut. Kenapa? Kalau suami marah gak bisa dibanting, malah suaminya yang dibanting.
Lagi ibu-ibu zaman sekarang mah kepo Pak. Si Lesti mau balikan sama suaminya dia yang ribut. Aneh kata saya. Coba. Dengar-dengar dari tetangganya katanya Lesti udah keramas lagi. Allah. Kadang-kadang kita lupa. Sampai air yang kita minum kita lupa bahwa ini dari Allah. Kata Allah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kata Allah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Hai orang rumah apaan sih namanya? Hai orang royal, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apa kamu tidak melihat dari air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu air dapat aku, kata Allah, apa dapat yang lain? Kadang-kadang kita meminum juga nggak baca bismillah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Modus. Kadang-kadang kita meminum juga nggak baca bismillah. Coba kalau Allah marah sama kita, itu air yang kita minum nggak bisa keluar lagi. Ayo loh. Benar. Air nggak bisa keluar lagi. Kalau Allah mau tinggal kun payakun. Air nggak bisa keluar lagi dari perut kita. Iya. Dioperasi nggak bakalan cukup 20 juta kalau nggak pakai BPJS mah. Maka dari itu ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, yuk kita tasarufkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Paham sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Wabadah tahiyatul Islam, pertama-tama yang saya hormati Ketua IDMI Curug Ustadz Ifa Fatul Islam. Mana dia? Nggak ada. Ustadz Hasan Basri MPD, Ustadz Muhammad Sunadi, Ustadz Samsul Al-Maduri, Ketua DKM Ustadz Arifin. Ngewain saya aja, jangan lupa kata saya. Tenang Tad, kalau jawab mah gak bakalan lupa. Kayak pacarnya aja, ngewa lagi, jangan lupa kata saya. Tenang aja, kalau udah jawab mah, kalau bayar hutang tuh baru lupa. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PABI Ustadz Muhammad Hidayat. Yang mana nih? Kemudian Ustadz Nusman Badru Lurah Sukabakti. Kemudian Babinsa Ketua Forum RT Bapak Suryo. Yang mana Bapak Suryo? Wah, Pak RW berarti ya. Kemudian Ketua Karang Taruna Bapak Nur Salim. Saya kayak guru aja ngabsen nih. Ketua LPM Bapak Sumardi, dan kepada undangan DKM se-klaster Permata, Ketua DKM dan yang lainnya. Wajah ini gak bakalan selesai sampai subuh. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihasilkan cita-citanya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, singkat jadi Samawa. Apa Bu Samawa, Bu? Samawa itu sama-sama mandi wajib. Keluarga mah kalau udah sama-sama mandi wajib, walaupun berantem anak setahun satu. Alhamdulillah. Ibu, kenapa kita harus menghormati Ustadz? Perhatikan, di dalam kitab namanya kitab Tangkibul Kawal Hadis karangan Syekh Nawawi Tanara, diceritakan seperti ini. Man nadhara ilal alimi nadrotan
Fafariha biha khalaqallahu min tilka nadratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Hei orang klaster, man nadara ilal alimi nadratan, barang siapa yang melihat kepada ustadz nadratan, satu penglihatan saja, fafariha biha, senang kita melihat ustadz. Contoh misalnya saya masuk senang melihat Ustadz Arifin, kalau saya lewat rumahnya dikasih aja misalnya. Masa nggak dikasih mau lewat rumah? Nah, dengan perasaan senang menurut hadis tersebut, khalaqallahu min tilka nadratin malakan, Allah akan menciptakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Itu malaikat tugasnya memohonkan ampun kepada kita ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Luar biasa nggak Pak? Modalnya senang sama Ustadz doang. Jangan genak aja sama Ustadz. Gua menak sama Ustadz itu kalau tahlil ada aja. Ya iya orang tugasnya. Nyolatin paling depan. Emang Bapak yang mau di depan jadi imam? Nah, Masya Allah. Maka kita doakan guru-guru kita, terutama guru anak kita yang guru-guru anak kita tadi. Guru-guru anak TPA tadi kita doakan, terutama mudah-mudahan panjang umurnya. Guru-guru anak kita itu, Bu, di dalam kitab namanya kitab Ta'limu Ta'lim diceritakan, wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalilan. Hei orang klaster, barang siapa yang menyakiti hati guru, baik guru kalian ataupun guru anak kalian, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yang tafi'u bihi illa qalilan, tidak akan manfaat ilmu anaknya illa qalilan, kecuali sedikit. Ini mah guru dia ngomongin aja pakai bedak dikira, wih itu medok amat guru katanya. Terlambat 5 menit doang dia omongin, enak gua sama guru itu katanya, terlambat terus. Orang anaknya lagi sakit Bu, boro-boro ibu nengok mah. Jadi intinya ketika kita membenci guru, maka menurut kitab taklim tadi disebutkan haram berkah ilmunya. Saya request itu dan request itu Ustaz. Kopi. Bukan. Request air hangat aja, air putih hangat. Ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, Pak sehat Pak, sehat semuanya ini. Iya daripada di rumah ya Pak ya, mending ke pengajian Pak ya. Di rumah yang mau nonton TV udah runyak sekarang mah. Hiburan orang miskin satu-satunya TV diambil sama pemerintah, runyak. Udah nggak ada sekarang mah, runyak TV-nya. Mending ngaji lah ya. Nonton TV runyak ya. Pas dialih ke digital. Pak. Iya pakai set-top box. Ada yang suka mancing ada? Kan boleh udah. Saya kasih doanya mau. Doa mancing nih, dengerin. Pok jalipok. Pok jalipok gede cilik pada nyaplok. Pok jalipok gede cilik pada nyaplok. Sing neng kana sing neng kene merana prene pada nyaplok. Caplok. Allah. Yang percaya blow on itu. Enggak, takutnya ada yang ngewirid itu. Saya tadi omelin sama malaikat. Gara-gara lu katanya selama di sono, Mang Udin sampai sekarang ngewiridnya itu aja. Allah. Jamaah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang Ustaz hormati, santriwan santriwati, jombloan jomblowati. Mana anak pemudanya ini? Nggak ada. Waduh. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, para bocil. Woi bocil. Tadi mah banyak nih bocil. Bocil mudah-mudahan panjang umurnya, dihasilkan cita-citanya. Yang mau jadi ustazah mudah-mudahan jadi ustazah. Yang mau jadi guru jadi guru. Yang mau jadi polisi jadi polisi. Yang jadi pengusaha mudah-mudahan jadi pengusaha.
asal ada syaratnya. Jangan kebanyakan main FF. Ada yang suka main FF ada? Nggak ada, di sini mah pinter. ML ada ML. TikTok ada TikTok. Nggak ada. Ya Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini Allah berikan pribadi yang cantik lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya. Karena kalau pengen cantik jasad doang mah gampang. Cantik itu kan ada 3 Pak. 1 cantik dari sananya. Pas lahir udah cantik dia mah. Gak usah diapa-apain lagi, ini namanya cantik dari sananya. Yang kedua, cantik dari dananya. Orangnya memonyong, dioperasi sana sini. Ini namanya cantik dari dananya. Yang ketiga, cantik dari kameranya. Sebelum diupload sama dia diedit dulu. Makanya zaman sekarang kalau melet, kalau ngeluh nggak bakalan kenapa, jangan khawatir. Ngeluh ibu-ibu nggak bakalan kena, soalnya foto sama muka beda. Setannya pusing. Iya, kenyataan sama beda. Puyeng setannya katanya, orang sama foto cantikan orangnya. Jamaah, iya kalau pengen cantik gampang sekarang mah tinggal beli MS Glow. Tahu MS Glow? Paket lengkap cuman 450.000. Paket komplit. Paket komplit ditambah anti jerawat 700.000. Paket komplit anti jerawat ditambah anti plek 1 juta. Ada yang murah ada. Wardah mah cleansing, lightening sama night cream cuma 350.000. Ada lagi Garnier mah ada 2, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier Sakura White. Kalau Sakura Glow 450.000, kalau Sakura Night cuman 550.000. Pertanyaannya suka dibeliin gak sama lakinya? Nah loh, beliin Mbak. Ini mah istri minta skincare, ngomongnya gimana coba? Mas beliin skincare dong, berapa harganya? 700.000. Dia jawabnya gimana? Aku mencintaimu apa adanya. Dasar aja beli. Pas lihat bini tetangga memelotot matanya. Waduh, masya Allah. Ya Bu ya, Bu gampang pengen cantik luar doang mah ya. Tapi ingat, kalau mukanya dipoles, tuh jadi glowing. Leher juga dipoles Bu. Kadang-kadang muka mah kinclong, leher mah hitam. Ada yang kayak gitu. Aneh saya mah, kakinya digaruk lagi. Aneh makanya beli hand body white lotion Scarlett 350.000. Iya. Nih, muka udah glowing, tangan udah putih, leher udah putih. Ketek jangan lupa tuh. Ada orang cantik tapi keteknya bau ada. Makanya beli Dior. Allah Akbar. Jamaah. Tapi kalau pengen cantik hatinya, itu bukan tadi. Kalau pengen cantik hatinya, banyak ngaji, banyak sabar, banyak ikhlas, banyak tawakal kepada Allah Subhanahu. Misalnya kenapa ya? Oke, kita kenapa sayang? Kenapa? Kita
kita langsung ke materi. Perhatikan, ini berbicara masalah maulid. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Di kota Mekah. Oke, di kota Mekah. Sekarang begini, kita pakai logika. Kalau kota, pastikan ada desa, ada kampung ya. Apalagi di sini mah ada kelurahan segala kan. Ini kampung apa? Sukabakti. Desa? Kelurahan. Iya, kelurahan. Sukabakti, kecamatan Curug, kabupaten kota Tangerang. Berarti kotanya Tangerang, kampungnya Sukabakti. Betul. Nah tadi Dede bilang nih, katanya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Saya mau tanya, kampungnya kampung apa? Bener, saya mau tanya kampungnya apa? Nah lo, ngaji mah udah 17 kali muludan. Kayak gitu aja ditanya nggak bisa. Muludannya ribut seragam melulu. Senin seragamnya merah, Selasa hijau, Rebo kuning, Jumat biru. Rupa-rupa seragamnya. Tinggal suaminya paru-paru bayarin seragam. Ibu mah gitu sih bu. Ibu mah mindsetnya ini kebalik. Perempuan itu kebanyakan pebagus-bagus baju. Padahal saya kasih tahu, laki-laki itu senangnya istri yang nggak pakai baju. Bener. Coba kalau nggak percaya di kamar, ibu pakai baju. Yang kedua ibu nggak pakai baju, yang mana yang ditubruk coba? Jamaah. Yuk kita buka nih kitabnya. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Sallu bil maudil ma'ruf fil irasil makiyah. Nabi Muhammad dilahirkan bil maudil ma'ruf, di tempat yang sangat mulia, fil irasil makiyah, di kampung Iras, kota Mekah. Kampung Iras, kota Mekah. Negaranya apa? Saudi Arabia. Kata siapa teh? Kata saya. Pak, negaranya apa? Jazirah Arab. Betul, Jazirah Arab. Bukan Saudi Arabia. Kita lihat coba. Nih, Saudi Arabia itu merdekanya terbentuk jadi negara itu 1932. Kalau nggak percaya tanya sama Bu Guru. 1932 itu baru ada negara Saudi Arabia. Dulunya Khalifah Utsmaniyah. Indonesia berdirinya 1945. Jadi negara kita dengan Saudi Arabia itu beda 13 tahun. Kalau negara kita 77 tahun, mereka baru 90 tahun. Nah, pakai otak, masa iya Nabi Muhammad yang udah 1444 tahun lahir di negara yang baru 90 tahun, masa iya? Maka Nabi Muhammad itu bukan lahir di Arab Saudi, lahirnya di kampung Iras, kota Mekah, Jazirah Arab, sekarang jadi negara Arab Saudi. Paham? Rajanya Raja Salman. Ya. Raja siapa? Salman apa Salman? Oh, Salman ya. Raja Salman. Saya emang gak sombong bu, itu Raja Salman, kakeknya Raja Salman dengan kakek saya sama-sama kakek-kakek bu. Allah. Oke, kita dapat poinnya ya. Yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan di kampung Iras, kota Mekah, di Jazirah Arab. Sumbernya dari kitab Al-Barjanji. Jamaah, sekarang kita proses kelahiran Nabi. Mohon maaf ya bu ya. Orang sini, mohon maaf nih Pak, besar. Kalau lahiran kayak gini bu ya. Bener ya bu? Saya belum pernah lahiran soalnya. Kalau salah silahkan aja mau dibenerin. Ibu kalau perlu masuk ke sini, praktekin.
Kelahiran kayak gini posisinya ya, bener ya. Itu bayi adanya di mana? Kepala bayi adanya di mana? Di bawah ya, di sini ya. Nggak bakalan di belakang kan? Di sini. Kepala bayi ada di sini. Sambil nangis tuh bayi. Kenapa lu? Kayak inget aja waktu lahir. Itu mah manusia biasa pak. Itu mah manusia biasa. Nabi mah khariqul adat, tidak seperti manusia biasa. Disebutkan di dalam kitab Al-Barjanji, waktu Nabi Muhammad dilahirkan posisinya seperti ini. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan posisinya wadi'an. Wadi'an itu duduk rada dongkok, itu namanya wadi'an. Berarti seperti ini. Ini saya juga nggak tahu ya Pak ya. Saya juga kan belum lahir. Saya menceritakan yang ada di kitab, namanya kitab Al-Barjanji. Jadi posisi lahirnya menurut kitab tersebut wadi'an. Wadi'an. Yadaihi alal ardi. Tangannya di atas bumi. Robi'an ro'sahu ila sama'il aliyah. Kepalanya diangkat menengadah ke atas langit ila sama'il aliyah. Ini dilalahnya apa? Ini apa sih ini maksudnya? Artinya apa? Kepala Nabi dengan tanah itu lebih mulia kepala Nabi. Makanya kepala Nabi enggak ada di tanah kayak ibu tadi tuh, katanya di sini tuh bayinya. Enggak, Nabi mah kepalanya tidak menyentuh tanah waktu dilahirkan. Ditopang oleh kedua tangannya. Yadaihi alal ardi rofi'an ro'sahu ila sama'il aliyah. Kepalanya menghadap ke atas. Ini apa? Ini buktinya bahwa ini manusia yang akan menjadi manusia paling mulia di langit dan di bumi. Nah, ini seperti itu. Ini saya referensinya ada kitabnya jelas, bukan karangan saya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Tahu tuh ya kalau ngaji mah Bu ya. Alhamdulillah. Daripada di rumah aja. Itu mengaji aja ngomongnya apa, saya nggak punya duit, malas ngajinya. Nah, biasanya orang nggak punya duit mas sensi aja. Ada tekek, tahu tekek? Tekek. Ayo orang Sunda weh ini dia ayo. Jadi tadi be ayam mah. Ngerti apa ngomong Sunda ngerti? Ngerti. Jadi kita mah harus dominan itu bahasa Jawa dan Sunda di Pulau Jawa mah harus dominan. Apalagi DKM. DKM itu harus paham bahasa Jawa dan bahasa Sunda, Ustaz. Kenapa? Ada kasus jamaah sama ketua DKM, jamaahnya orang Sunda, DKM-nya orang Jawa. Pas suatu ketika habis sholat Jumat, sendalnya ketuker si orang Sunda. Ngomong sama DKM, ketua DKM, Pak DKM, sendal pahili. Kata orang Sunda. DKM-nya orang Jawa nggak ngerti bahasa Sunda. Oh ya udah, ntar saya diumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang namanya pahili. Balik lagi ke masjid karena sendalnya tertukar. Bukan pahili yang tertukar. Nah, makanya harus bisa Jawa Sunda. Orang Jawa mah hebat Bu. Ini nih di bahasa Jawanya endas. Ini weteng. Jadi lagu Bu. Endas dudu weteng. 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 Hebat orang Jawa mah. Bu, ngaji ya Bu ya. Suka ada pengajian ibu-ibu ada. Alhamdulillah ngaji. Memang ngaji nggak punya duit ngomongnya. Emang orang nggak punya duit mas sensi. Ada toke. Tok
kedengeran sama yang gak punya duit gimana coba? Bokeh. Habis sokek dilemparin, kata tekek. Ih, salah apa gua dilemparin? Ada kucing ditendang, kata kucing sensitif katanya. Allah, mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Tadi proses kelahiran sudah, ya. Sekarang proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan Nabi nggak seperti anak-anak kita. Saya mau tanya Bu, kira-kira anak ibu umur 3 bulan bisa apa? Jajan. Bisa ke Alpa. Bisa apa Bu? Haung-haung ya. Oh gitu ya. 5 bulan bisa apa? Tengkurap ya. Tuh 9 bulan bisa apa? Iya ngerangkak ya. Ogong-ogong ya. Nih, Nabi diceritakan di dalam kitab tersebut perkembangannya luar biasa Pak. Faqama ala qadamai fi salasin sallu wa masabi omsin wa qawiyat fitisin bi fasinutkin. Nabi waktu umur 3 bulan faqama ala qadamai sudah bisa berdiri. 3 bulan bisa berdiri. Waktu umur 5 bulan wa masabi homsin sudah bisa berjalan. 5 bulan sudah bisa jalan. Wa qawiyat bitisin bipasinutkin umur 9 bulan sudah kuat ngomong. Bipasinutkin ngomongnya enggak cadel. Luar biasa, 9 bulan udah bisa ngomong. Ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salawat. Masya Allah, itu namanya irhas Pak. Keluar biasaan, kehebatan yang diberikan Allah kepada calon Nabi. Baru calon ya, belum jadi Nabi. Namanya irhas. Apa Bu? Bu jangan ngantuk Bu. Apa namanya? Irhas. Irhas itu kehebatan dan keluar biasaan yang diberikan Allah kepada calon Nabi. Nabi Muhammad waktu masih kecil main dengan anak-anak sebayanya, orang Mekah aneh. Kenapa? Ada awan yang ngikutin Nabi terus kemana-mana. Kalau Nabi kesini ngikutin, Nabi kesini ngikutin. Jadi selalu melindungi Nabi dari panas. Orang Mekah kaget, kok itu awan ngikutin Muhammad terus ya? Ini namanya irhas. Anak ibu kalau pagi-pagi rewel nggak pengen sarapan. Pengen sarapan minta duitnya 15.000 buat jajan, nabung goceng buat bayar kas goceng. Betul. Nabi mah enggak, diceritakan. Waktu Nabi diurus oleh Abu Thalib dan Abdul Muthalib, pagoda magtada bima izam-jama pasfa. Waktu kecil nggak pernah minta sarapan. Pagoda magtada bima izam-jama pasfa. Apa yang dilakukan Nabi? Setiap pagi ke sumur Jam-Jam, minum 3 kali teguk, pasfa kenyang. Itu luar biasa Nabi mah. Nggak ngerepotin. Nggak kayak anak kita. Ya, luar biasa. Ini namanya apa tadi? Irhas. Banyak. Dulu belum ada operasi sesar belum ada. Tapi Nabi udah pernah dioperasi. Luar biasa. Ini namanya irhas. Kalau kehebatan dan keluar biasaan
yang dimiliki oleh Nabi setelah jadi Nabi itu mah namanya mukjizat. Apa katanya Neng? Mukjizat. Pinter ya. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Nggak tahu. Bisa membelah lautan, ya kan? Nabi Musa bisa membelah. Nabi Sulaiman bisa bahasa. Pintar. Yuk, Ustaz ajarin tepuk wow. Tepuk wow. Beri dia we. Beri dia oh. Beri dia we. Wow. Kata bapak-bapak, gua mau ikutan malu sama yang di belakang. Jamaah, ini mau makanan saya sehari-hari Pak. Saya di rumah punya sekolahan. Tiap hari saya ngajarin bocah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sebutkan tadi mah udah nggak ada Pak. Itu hanya cerita di kitab sekarang. Udah nggak ada, nggak bakalan ada. Lalu apa yang harus kita ambil umat akhir zaman ini dari Nabi? Akhlaknya, tuh meneladani akhlaknya, terutama kita untuk anak kita, untuk diri kita, untuk suami ibu atau untuk istri bapak. Itu 3 poin penting. Untuk anak kita, untuk kita, untuk pasangan kita. Itu yang sangat penting. Contoh nih, untuk anak kita Pak. Anak kita sekarang ini sudah diserang oleh degradasi moral, tidak berakhlak. Anak kita sekarang diserang oleh S3. S3 bukan doktor, S3 itu singkatan. S yang pertama show, pertunjukan. S yang kedua science, ilmu pengetahuan. S yang ketiga set. Nih kalau nggak percaya, S yang pertama show. Dek lihat sini. Di TV ada yang kayak gini nih. Slebel. 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 Siapa itu? Tahu tuh si Jeje. Ayo coba. Tahu dia si Jeje. Sama Pak RW nggak tahu, sama si JJ tahu. Coba. Kata saya masih si Bonge sama saya lebih gantengan saya. Coba kalau nggak percaya Pak, anak kita sedang diserang oleh Saul. Coba. Ya. Terlalu sulit lupakan karena Rehan. Coba itu badannya besar, kalau mengeung tirek itu. Percaya nggak? Real ini. Anak-anak kita sedang diserang oleh Saul, makanya sekarang untung rujak TV. Coba sedang diserang oleh Saul anak-anak kita. Ini pinter, tapi anak-anak tahu kan ya? Anak-anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum. Tepuk tangan. Pinter, imbang berarti ini mah. Nyanyinya pinter, ngajinya juga pinter. Ya, ini kayak Pak Ustadz ini mah. Ini contoh ini bukan sama siapa-siapa, sama orang tuanya juga. Ini pasti ahli-ahli TikTok ini semuanya. Hanya dia.
yang ada di antara jantung. Nah lu nenek-nenek tahu tempat rindu, tempat bermain, tempat curhat hati yang ayo. Ini so, ini real bu, ini bukti nyata bahwa anak kita sekarang sedang diserang oleh Saul pertunjukan. Yang kedua yang menyerang anak-anak kita sekarang adalah sains. Sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahu nggak bahasa Inggris sains? Tahu ya, sains bahasa Inggris. Silent itu mah. Hei, saya ajarin bahasa Inggris mau? 1 menit pasti pinter. Pak RW saya izin nih mau ajarin bahasa Inggris. Boleh? Nih, dog apa dog? Dog. Anjing. Ini apa nih? Chair. Pinter. 1 anjing kecepet kursi, dog, chair. 2 anjing kecepet kursi, dog, chair. 3 anjing kecepet kursi, dog, anjing sekandang kecepet kursi, dog, pintar. Siapa dulu yang ngajarin? Allah. Tapi bahasa Inggris itu ya kadang-kadang ngaco, kadang-kadang tulisan sama bacaan beda, betul? One dibaca apa? One. Kadang-kadang arti dan fungsi juga beda, Pak. Arti dan fungsi beda. Nih, kalau nggak percaya, sun itu matahari, light itu cahaya. Harusnya matahari, betul. Sunlight apa? Arti dan fungsi beda. Arti dan fungsi beda. Ya, life itu hidup, boy itu anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki hidup. Life boy apa? Sabun. Good itu bagus, time itu waktu. Harusnya waktu good time apa? Kayaknya terus ini. Nyetrum ya? Loh, istri saya masih cantik tuh. Ada ceritanya Ustadz ceramah di klaster apa? Setru. Malu jemaah. Yang kedua, sains Pak. Banyak aplikasi-aplikasi di HP, di YouTube. YouTube itu bagus, banyak manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya Pak. Makanya hati-hati, ini terutama guru-guru TPA, guru-guru ngaji. Kita harus mengedukasi. Ini loh kebaikannya, ini loh keburukannya. Dan Bapak juga jangan diam aja. Kalau anak pegang HP, Ibu, itu harus dikontrol. Jangan diam aja. Ini apa? Karena sains bisa menjerumuskan mereka. Dulu, kalau dulu zaman kita, ya, kiri zaman orang mata filmnya Beri Prima, Abten Bangun, betul. Jos Rudi, Pak Arnas, anu semok teh. Kalau di Pak RW. Itu nontonnya bareng-bareng di lapangan. Betul. Nontonnya bareng-bareng di lapangan kayak gini nih, kayak tancap. Ya. Kalau nggak boleh sama orang tua, tinggal dikunci doang pintu. Malam ini kamu jangan nyonton, keceret dikunci. Iya. Sekarang anak dikunci di kamar, filmnya juga ada di kamar, gimana? Nah, ini makanya hati-hati, kita harus memberikan edukasi. Kita nggak bakalan bisa melarang mereka Pak, nggak bakalan. Tapi paling tidak karakter mereka yang kita benahi, karakternya. Makanya jangan lupa suruh ngaji, suruh sholat, ya Pak ya. Yang ketiga, yang sekarang sedang menyerang anak-anak kita itu seks Pak. Perhatikan,
Ibu, mohon maaf. Anak SMA kelas 1, ibu yang punya anak SMA kelas 1, kadang-kadang pakai baju anak PAUD, kaos anak PAUD. Masya Allah Bapak, saya kan masih muda nih jadi ustadznya nih. Kadang-kadang itu ada toge pasar, togenya gede, pantatnya besar. Allahu Akbar, lawan ibu. Segede geruduk pelihara. Atau udah 17 tahun pakai baju anak PAUD, gimana ceritanya? Coba. Makanya ini ibu nih terutama nih. Ya, coba nanti kalau punya anak yang pakai bajunya tidak sesuai dengan umurnya, tegur. Ya. Pagi-pagi lewat depan Ustadz, ditanya sama Ustadz, "Dek, mau kemana?" "Mau jogging." "Emang Ustadz sholat subuh melulu?" Coba. Sabar, kata Ustadz, sabar. "Neng, emang jogging manfaatnya buat apa?" "Supaya jantung kita sehat Ustadz." "Mana Ustadz? Jantung lu sehat, jantung gua mau copot yang susu segede gitu." Coba. Ayo Bu. Ustadz juga manusia sama. Masya Allah. Dicontohin dia sama ibu-ibunya sama. Ibu-ibunya ke pasar malam pakai lekong doang. Coba. Pagi-pagi obik katanya. Obik, aerobik. Atau boleh-boleh aja aerobik tapi pakai baju yang bener. Udah 54 tahun pakai baju 15 tahun. Iya, kalau anak perawan walaupun dosa rada seger lah liatnya. Ini udah 54 tahun, bukan ke depan, ke pinggir molosnya. Allah Akbar. Kirain mah tai lalat itu di sini apa hitam. Korengan beta. Poncor ka dieu. Allah, coba Bu yang benar. Yang benar ibunya nyontoinnya. Makanya nanti lari pulang dari sini nih. Jangan-jangan pulang mulu dan baru 2 langkah kerudung udah digini-giniin. Makanya kan ada berita. Oh ini yang hangat ya. Alhamdulillah. Makanya PDML ya. Jahe herang. Jahe. Amun make eta mah pasti cager langsung. Ada janda itu kan ada jambu batu Pak. Janda muda beranak 1. Itu cocoknya buat Ustadz Arifin. Ada lagi Randa ini. Cocoknya buat Pak RW itu Pak. Ya kalau jahe janda herang cocoknya buat yang ceramah. Emang ada ya? Serius ada? Wih, yang benar. Saya punya pantun. Tete yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji, biar menjadi santri. Mantan suami menjadi iri, tete nikah sama kiai. Allah Akbar. Tenang aja Bu. Nyandung maya tilu modal apa? 3. 1 harus banyak duitnya. Betul? Betul Bu? Yang kedua harus banyak ilmunya. Betul? Kalau duit nggak punya, ilmu nggak punya, satu lagi banyak bohongnya. Allah, kamunya mau ngojek, masa iya ngojek 7 hari 7 malam? Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Maka kita membentengi yang serangan-serangan tadi Bu dengan 2. 1 dengan intellectual question. Apa itu intellectual question?
anak kita disuruh cerdas, disuruh sekolah, disuruh ngaji. Yang kedua, emotional question, akhlaknya. Ngapain cerdas doang kalau nggak ada akhlak? Maka saya tadi ketika melihat ada TPA senang. Kenapa? Ini modal ibu, ini investasi bapak. Walaupun kita punya harta di dunia ini, mobilnya Fortuner, istrinya cantik, rumahnya banyak, itu investasi dunia pak. Investasi dunia. Kalau kita tidak tasarufkan ke jalan akhirat, nggak bakalan dibawa. Betul. Kecuali kita misalnya sumbangkan uang kita ke masjid, baru itu bisa dibawa. Kita sumbangkan uang kita ke anak yatim, kita sumbangkan uang kita ke pengajian, kita sumbangkan uang kita ke hal-hal yang bermanfaat, baru itu bisa dibawa. Tapi kalau hanya atas nama kita, nggak bakalan dibawa di dunia itu. Maka investasi kita yang sangat luar biasa adalah anak pak. Bayangkan ketiga, kuis dia tuh buat saya aja memang kuis nih antar ya. Maka anak itu investasi buat kita. Kenapa? Investasi. Bayangkan ketika kita sudah di alam kubur, anak kita lagi ngaji, itu pasti pahalanya nyampe ke kita pak. Anak kita sedang sholat, pasti pahalanya nyampe ke kita. Anak kita sedang membantu tetangga yang susah, pasti pahalanya ke kita. Dan bayangkan kebalikannya, ketika kita ada di kubur, anak kita lagi main gaple, anak kita lagi nyekek botol TM, topi miring, padahal topinya doang dimiringin. Coba Allah. Maka ini investasi kita bu. Masukin TPA, masukin pengajian, masukin pesantren. Kalau perlu ibu ngursusin anak, biar baca Yasin, biar bisa baca surat Yasin. Nih saya takutnya begini bu. Ibu udah mati. Ibu udah mati ya. Udah mati nih ceritanya. Ya masa mati berdiri. Tetangga ibu ngajiin, ustadz ngajiin, anak ibu nggak pernah diajarin, nggak pernah dimasukin TPA, nggak pernah. Apa yang dia lakukan? Orang mengaji, tetangga mengaji, dia memotok jasad ibu, mayat ibu dipoto, cekrek, diupload. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Coba, mau gimana coba ibu? Nah di sini, sama tetenya ibu, Sarwiti kamu nggak tahu malu, kamu mati malah dipoto, bukannya ngaji. Saya mah nggak bisa. Wah tuh ada Yasin terjemah, kamu kan bisa baca, dibaca Yasin terjemah sama dia. Coba, ya Asin, ya kan tulisannya kayak gitu, ya ya kan. SIN tulisannya, dia nggak bisa ngaji ya, dibacanya ya sesuai itu aja. Ya Asin, ya Asin, ibu udah mati bangun lagi. Kasih air, ya Asin. Coba, Allahu Akbar. Nah ini takutnya seperti ini. Maka sebelum terlambat, sebelum kita tidak memiliki investasi akhirat, sebelum kita tidak memiliki tabungan akhirat, yuk sekarang anak-anak kita. Karena investasi akhirat itu ada 3. Yang pertama ilmu manfaat, anak soleh, dan sedekah jariah. Sedekah jariah itu waktu kita masih hidup, ya, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati itu sedekahnya jariah anak soleh. Contoh, saya kasih contoh. Bapak udah mati, diselamatin sama anak, itu mah sedekah anak soleh. Anak soleh. Kalau sedekah jariah yang dimaksud itu ketika kita masih hidup, misalnya ada yang ngebangun masjid, kita nitipin 2.000 perak misal, ini namanya sedekah jariah. Paham? Kuis ini buat anak-anak doang apa semua? Anak-anak. Wih,
Tidak banyak amat nih duitnya. Tadi aja saya jangan ceramah lah, tadi aja saya duduk di sono. Ibu-ibunya ikut. Oh, ibu-ibunya ikut. Soal yang pertama. Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi umur berapa tahun? Jangan ngomong, ngacung aja. Yang anak-anak dulu ya, anak-anak dulu, habis ini ibu-ibu. Ayo ngacung, anak-anak dulu. Ya, Masya Allah, tepuk tangan, pintar ini sayang. Ini kabar, awas jatuh. Siapa namanya? Tepuk, wow. Beri dia, beri dia, oh, beri dia, wow. Semuanya merem. Oke, sekarang ibu-ibu, bapak-bapaknya enggak? Kasih dong bapak-bapaknya. Yang kedua, ibu-ibu. Kakeknya Nabi Muhammad itu namanya Abdul Muthalib. Pamannya Nabi itu Abu. Pertanyaannya 100.000 nih. Siapa neneknya Nabi Muhammad? Masa pertanyaannya kayak anak Pak ini TPA? 100.000. Siapa neneknya Nabi Muhammad? Bener. Nah, ibu-ibu yang jawab. Namanya siapa? Fatimah, betul. Ini guru TPA ya? Pantesan. Iya. Kakeknya Nabi Muhammad, neneknya Nabi Muhammad itu Fatimah, sama dengan anaknya namanya Fatimah. Guru TPA. Bapak-bapak. Pak. Waduh. Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah mendirikan masjid yang pertama, namanya masjid apa? Masjid Quba. Yang mana dulu? Yang belakang apa yang depan nih? Yang belakang sini. Yang depan ya kasih belakang. Oh, DKM dicurang. DKM main di utang. Modal dapet dia lagi. Oh, DKM tetangga. Wajar nganjor, Bang. Dua lagi. Siapa ini? Anak-anak lagi. Anak-anak. Siapa istri pertamanya Nabi Muhammad? Siti Khadijah, pinter ini. Siti Khadijah, ya. Tahu sih. Yang cowok belum kebagiannya. Yang cowok, sini semuanya sini. Sini. Ya, sini cepet. Siapa tahu dapat. Udah. Kebanyakan subuh. Sudah. Sini cepet ya sayang. Oh, sini. Ini sini aja di sini. So iya pengen naik panggung. Sini. Nih, di sini. Gini aja jangan ngomong ya. Bapaknya Nabi Muhammad. Pintar. udah. Dah ya, seimbang. Ibu, itu tadi tentang anak kita. Yang kedua ibu, akhlak kepada suami. Ini jangan dilupakan ibu, akhlak kepada suami. Dulu waktu ibu masih perawan, surga ibu ada di telapak kaki ibunya ibu. Betul? Nah, setelah ibu punya suami, surganya ada di telapak tangan suami. Saya mau tanya, ibu salaman sama suami gimana? Lalu
gini. Mohon maaf ya. Ada nggak yang salaman kayak gini? So iya kayak anak SMP. Kayak gini, apa kayak gini? Coba, ibu yang bener salamannya udah salaman setahun sekali, pas Idul Fitri doang. Salamannya nggak bener. Nih salaman sama suami itu, kepala kita yang nyamperin tangannya bu, sama neng ya. Bocil, salaman sama ibu sama bapak ya. Kepala kita yang nyamperin gini. Nah, jangan diseret tangannya. Tangannya yang ditarik ke atas. Siapa itu yang suka salamannya kayak gitu? Salah. Mending selagi suaminya nggak encok mah. Lagi encok diserorot aja tangan. Kepala kita yang nyamperin. Nah, rada asem ini. Coba. Setelah ini namanya ta'azuban. Bayangkan ketika ada tamunya suami, ibu salamannya kayak gitu, kata tamunya suami gimana? Ih, ini lu solehah ya, katanya gitu. Ini buat derajat. Yang kedua, kalau pengen suaminya banyak rezekinya, dibalik. Ini ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Dicium lagi. Tambah asem lagi. Ini namanya ta'adzuban yang tadi. Yang ini namanya tabarukan. Suami kita tuh kerjanya pakai ini, betul. Ngojek pakai ini, nyangkul pakai ini, nulis pulpen pakai ini, jualan pakai ini. Dicium tangannya, telapak tangannya. Coba. Begitu namanya tabarukan. Insya Allah rezekinya banyak. Makasih ya. Ntar kita bagi dua aja lah. Seperti itu akhlak sama suami. Bu, ibu, kalau suami pulang kerja, ibu ada di rumah nggak? Ada nggak saya tanya? Ih, suami pulang kerja malah Facebookan di warung tetangga, di warung Binani. Allahu Akbar, Facebookan. Suaminya capek, pulang dari Jakarta, pulang seminggu sekali, minum aja suaminya. Kata suaminya, misalnya namanya Marni ya, manggilin. Biasanya laki-laki kalau pulang kerja pengen apa Pak? Iya, pengen apa? Ngopi, betul. Pengen ngopi biasanya laki mah. Panggilin nggak ada. Marni, dipanggil 17 kali nggak ada, sibuk main Facebook. Akhirnya suaminya ngelamun aja duit. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Pengen ngopi, kopinya nggak ada. Coba, akhirnya manggil lagi, Marni, sampai 15 kali nggak ada. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Gara-gara kau akhirnya enggak setia. Masya Allah, akhirnya lakinya nyari warkop. Warkop mah tahu sendiri pelayannya bu. Masya Allah, pakai skincare dia bu. Allah, bibirnya merah kayak makan pitik 17. Nih, ini apa nih? Alisnya lempeng kayak pagar Kabupaten Tangerang. Allahu Akbar. Yang namanya laki kalau lihat kayak gitu, ya pasti minta selfie. Mbak, selfie yuk, cekrek. Akhirnya diupload di Facebook. Ketahuan sama tetangga ibu.
Marni ini bukannya laki lo. Iya Bang Udin sama siapa ya itu Bang Udin? Ini bukan gitu. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Masya Allah, coba gara-gara kopi. Coba makanya Bu, suami pulang kerja misalnya ya, saya kasih contoh. Suaminya pulang jam 4, setengah 4 ibu harus sudah persiapan mandi. Fisik dan psikis kita harus persiapan. Fisik kita harus wangi, menyegarkan, enak dipandang. Psikis kita senyum. Ini mah suami pulang kerja cuma pakai BH doang. Nggak ada penitinya. Suami dari Jakarta kangen pas peluk ketojos. Allahu Akbar, yang bener. Mana talinya beda-beda, yang ini merah, yang ini hijau. Itu juga tali plastik habis balap kerupuk waktu Agustusan. Coba Masya Allah, mau tidur sama suami pakai sopel, pas dicium sama suami pahit. Coba Bu, yang benar makanya Bu. Allahu Akbar, yang benar. Psikis dan fisik kita persiapkan untuk suami. Yang bagus gimana? Mandi yang wangi, langsung pakai minyak. Semprotin tuh minyak semua. Ya, jangan takut habis dapat suami ini. Ini makan curang. Pas mau ngojek baru pakai parfum. Untung aja tuh Bang ojek. Allahu Akbar. Yang benar. Psikis dan fisik dan psikisnya. Psikisnya di dalam kitab namanya kitab Qurratul Uyun disebutkan masaro tahu pijami umurihabu. Ibu wajib menyenangkan suami dalam setiap perkara. Ini bukan pas tanggal muda doang ya. Tanggal tua mau monyong aja. Ada yang kayak gitu ada. Oh mana orangnya? Mau saya kasih hadiah gantungan kunci neraka. Ini makanya Bu, ya akhlak kepada suami. Oh, Masya Allah Bu, perempuan mah gampang ibadahnya tapi gampang maksiatnya Bu. Betul. Yang banyak ngaji siapa? Ibu-ibu. Yang banyak rojaban, ibu-ibu. Yang banyak berantem sama mertua, ibu-ibu. Yang banyak ngeridik panci, yang mau sen kanan beloknya kiri, ibu-ibu juga. Ibu-ibu, Masya Allah. Bahkan sistem galasakti ini, planet kita itu banyakkan ibu-ibu Pak. Nih saya kasih tahu, di atas ada yang namanya bulan. Bulan itu kira-kira laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bulan. Kalau laki-laki mah palang. Betul. Ada matahari. Kira-kira laki-laki apa perempuan? Perempuan. Emak kok matahari. Kalau laki-laki mah patahari. Betul. Ada bintang. Laki-laki apa perempuan? Perempuan lagi aja bintang. Kalau laki-laki mah mantang. Yang kita injak ini apa nih? Bumi. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah pami. Allah. Tapi penyakit juga banyaknya perempuan Pak. Ada penyakit namanya penyakit bisul. Laki-laki apa perempuan itu? Ada penyakit guru. Allah. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di kitab Dardir disebutkan yang banyak penghuni neraka itu tahu. Karena tadi gampang bikin dosa,
gampang juga bikin pahala. Nih, saya bacakan di dalam kitab, namanya kitab Adabul Mar'ah. Kitab Adabul Mar'ah. Wa qiblatuha ila zawjiha mislu qiblatil hajaril aswadi. Tidur udah malam. Menciumnya kamu kepada suami sama dengan mencium hajar aswad pahalanya. Oh, haram gak tuh? Mantep ya. Allah cuma modal cium suami doang. Umroh sekarang 30 juta itu baru ongkosnya doang. Ustadz, bagaimana kalau misalnya suami saya hitam? Aswad jasa mah. Mantap. Wa naumuha ma'a zawjiha mislu naumil ka'bati. Tidurnya kamu dengan suamimu sama dengan tidur di Ka'bah. Itu redaksinya ada di dalam kitab, namanya kitab Adabul Mar'ah. Masya Allah, luar biasa. Tapi bapak juga jangan lupa kewajiban bapak kepada seorang istri. Wa yajibu alaihi alat tangdipi. Ibu, sabun ibu, sampo ibu, minyak wangi ibu, itu kewajiban suami. Di dalam kitab namanya Qurratul Uyun, wa yajibu alaihi alat tangdipi, wajib. Bahkan mohon maaf nih, ketika kita berhubungan seksual suami istri, mandi junubnya itu airnya kewajiban suami, Bu. Kewajiban suami ngambilin airnya. Nah loh, itu ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Uyun namanya. Nah inilah yang harus kita praktekkan, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak anak-anak kita, akhlak kepada suami, dan juga ibadah. Perhatikan ibu, kalau ibu memang rajin ngajinya, harus ada perubahan yang signifikan. Contoh, wudhu jangan gitu-gitu aja wudhunya. Kadang-kadang ngaji mah rajin, udah 20 tahun ngaji, tapi pas wudhunya kayak gini, kecepak. Nggak jelas wudhunya. Nih, wudhu nggak Bu, dari sini nih. Kalau membasuh muka, min watadil uduni ila watadil uduni, min mana bisa anirosi ila mutahadakni. Nih, kenain semua tuh. Ustadz, bagaimana kalau ada unungnya 1 meter, itu sebagian dari juz muka. Ya, jadi unungnya harus kena. Itu namanya membasuh muka. Mohon maaf bapak harus tanggung jawab sama istri. Walaupun ke hal misalnya mandi junubnya istri. Nih perhatikan ibu. Kadang-kadang mandi junub itu kan air itu ada air sedikit. Air itu ada qalilun wa kasirun. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah. Air banyak itu lebih dari 2 kulah. Kategori 2 kulah itu kalau di Indonesia itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Lebihinlah 1,5 meter supaya bisa dikobok. Nah, itu namanya air banyak. Kalau mandi pakai air sedikit, contohnya misalnya pakai ember, hati-hati Bu, airnya jangan sampai mustakmal. Kenapa? Ketika kita nyiram air, penceretannya kembali ke situ. Ini namanya mustakmal. Tidak sah mandi junubnya Bu. Ibadahnya juga nggak sah, sholatnya nggak sah, baca Qurannya nggak sah. Kalau mandi junubnya belum benar, ya ini mah doyannya doang, ilmunya mah nggak punya. Bapak jadi kewajiban. Kalau embernya kecil, taruh di atas, jangan di bawah, supaya nggak kepenceretan. Nah, mandinya kayak gini. Kalau pakai shower lebih bagus, tapi pakai shower juga, ibu-ibu, terutama yang gembrot. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Perempuan itu paling nggak mau disebut gendut loh. Nih, kategori perempuan itu kan 40 ke bawah itu namanya ceking. 50, 60 ideal. Ya. 70, 80 semok. 80, 90 montok. 100 ke atas itu mah tower air. Nah, kebetulan bagi perempuan yang semok, yang gendut lah udah ya, yang gendut ya, jangan marah ya. Yang gendut itu biasanya perutnya ada 7 lipetannya. Bener gak nih? Bener ya.
Lipatannya ada 7. Sedangkan syarat wajib mandi itu isolul ma'i ila jami'il badani, harus menyampaikan air ke seluruh badan. Bayangkan ketika ada 7 lipatannya, ya, itu harus dijebrek-jebrek, digibrek-gibrek. Makanya bapak harus kerja sama sama istri. Istrinya yang bapaknya yang nyiram, istri yang dijebrek-jebrek. Ini serius, jangan ya, hati-hati. Kalau memang kita tukang ngaji, harus ke situ-situ. Ini mah ngaji udah 20 tahun kok kayak gitu aja nggak paham. Betul. Belum ibadah yang lainnya, sah sholatnya, khusyuk, aduh susah itu mah. Ini aja dulu. Betul ya Bu ya? Masya Allah, hati-hati. Bapak tuh tanggung jawab sama istrinya. Mulai besok mandinya harus ditemenin. Nah begitu. Nah ini poinnya yang tadi udah dapet. Yang pertama kita harus menghormati ustadz, menghormati ulama. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir di mana? Jazirah Arab, kota Mekah. 3 bulan udah bisa apa? Berdiri. 5 bulan udah bisa jalan. 7 bulan udah bisa berbicara. Alhamdulillah, itu namanya irhas. Anak kita bentengi karena sedang diserang oleh 3S, yaitu saus, air, dan seks. Bentengi dengan akhlak, intelektualnya, dan emosionalnya. Ya, jadi kepada guru-guru juga, guru TPA jangan lupa, guru yang lainnya juga jangan lupa, mendidik anak itu harus harus balance, harus seimbang ya. Pendidikan dunianya ada, pendidikan akhiratnya juga ada. Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf tadi pesan istrinya coba dilihat kalau wudhu, kalau sholat, kalau mandi junub, karena itu kewajiban bapak. Ya, masa harus Pak RT yang lihatin? Itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nama saya Muhammad Supri, sering dipanggil Ustadz Unyil. Ya, saya mau orang kampung Bu, lahirnya di kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Baraja. Kecilnya saya mengangon embe. Cuman alhamdulillah saya dimasukin pesantren sama ibu saya. Dari SMP pesantren, SMA pesantren, sampai kuliah juga sambil pesantren. Saya mah nggak suka pulang waktu pesantren, betah di pesantren. Saya ditanya sama teman saya, kok kamu masih nggak suka, jarang pulang? Saya jawab, ngapain gua pulang? Di rumah mah nggak ada WC aja, rumah gua mah. Mending di sini bagus, di pesantren WC-nya. Iya, karena orang tua saya itu jualan sayur dorong. Ibu saya itu tukang kuli nandur. Tapi mereka, ibu saya dan bapak saya itu mementingkan pendidikan saya sampai saya lulus S2. Alhamdulillah. Padahal tukang sayur bapak saya. Sampai nggak punya WC aja. Benar bukannya ngomongin bohongan ini. Nggak punya WC aja waktu nyekolahin saya. Ya. Makanya ibu saya pesan, kalau ibu pengen punya anak betah di pesantren, jangan punya WC. Allah, Ustaz, terakhir nih. Ya, ini saya nggak berhenti. Tadi siang saya di Solehar, sekarang di sini, besok di Bendung. Ya, istri saya, mesem aja kalau bulan mulut, merah bibirnya juga. Masih jauh ke pintu, 2 langkah lagi udah dipeluk saya. Tapi kesini nih ngodok nih. Makanya bahaya kalau nggak ada isinya ini. Bisa berantem ini. Bener. Ustadz mah kalau mau kemana-mana Bu, banyak pertanyaan. Orang desa pada nanya, orang kampung pada nanya, terutama istri, mau kemana Abi? Mau ngeriung. Oh, mau ngeriung. Pas pulangnya ditanya lagi. Udah pulang ngeriungnya, udah. Mana berkatnya? Coba. Kalau nggak ada berkatnya, apa coba ngomongnya? Nganjang meren. Coba masa. Ya, makanya kalau misalnya nggak bawa berkat, saya bisa berantem. Misalnya saya mau dikasih berkat, misal. Kira-kira menurut ibu saya mending berantem sama istri apa mending berantem sama Ustadz Ali? Allah.
Jangan dianggap Ustaz cuma bercanda. Jangan dianggap bercanda maksudnya. Saya mau berangkat, istri saya pakaiin sorban tadi. Istri saya kan soleha. Iya, selalu pakai BH gitu maksudnya. Kata istri saya, Abi mau berangkat, iya. Langsung berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya Bu ya. Saya tanya, emang Umi pengen apa? Dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang gua harapkan Abi pulang di Barakat Tanjung di yang ngomong bukan saya nggak berani. Pokoknya ibu-ibu mau kudu kalau udah punya. Sekian demikian, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporin polisi. Cukup si Bilar aja yang dilaporin polisi. Saya mah jangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.